warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak nikmat, semakin meningkat pula amalia ibadah kita kepadanya. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 277. Kita awali dengan kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadhlimuna wa la tuzlamun. Innalladzina, sungguh orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilus solihati dan yang beramal soleh,
wa aqamus sholata dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakata dan mereka membayarkan zakat, lahum maka bagi mereka ajruhum balasan pahala bagi mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim dan mereka tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang mau meninggalkan riba. Ya. Karena di ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 275 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang memakan riba. Maka di ayat yang pertama tentang riba ini 275 disebutkan bahwa mereka yang memakan riba maka nanti pada hari kiamat diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Kenapa? Karena mereka itu, kata Allah Ta'ala, tidak akan dapat berdiri kecuali mereka berdirinya seperti orang yang kerasukan setan. Disebabkan karena minal mas, disebabkan karena mereka gila. Di akhirat, di hari kiamat orang-orang memakan riba ini dibuat gila oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah mati Allah mereka tidak bisa berdiri dengan tenang, mereka berdiri dengan sempoyongan, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan gila. Karena memang orang-orang yang riba ini mereka melakukan hal-hal yang gila. Di mana kegilaan mereka? Yang pertama, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka sepertinya menolong orang lain, tetapi sesungguhnya justru menyengsarakan orang lain. Karena orang yang berbuat riba itu dia mengambil kesempatan dalam kesempitan, seolah-olah dia menolong orang, padahal dia itu sebenarnya mempersulit orang dan mencari kekayaan untuk diri mereka sendiri. Kemudian hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyampaikan bahwa orang-orang yang tetap melakukan perbuatan riba, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari hartanya itu barokahnya. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Di beberapa kitab tafsir disebutkan di antara Allah menghilangkan riba, yang dimaksud di situ adalah apa? Yaitu Allah menghilangkan keberkahan harta dari orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Boleh jadi orang yang melakukan perbuatan riba itu uangnya banyak, hartanya semakin berlimpah, boleh jadi. Ya, mungkin dia semakin kaya raya karena dia memang melakukan keuntungan ya dari menolong orang lain. Tetapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah menghilangkan keberkahan daripada harta tersebut. Kemudian di antara Allah yang dimaksud dari yamhaqullahu riba, yaitu Allah menghilangkan, memusnahkan riba adalah ya Allah akan memusnahkan harta orang yang melakukan riba ketika di dunia. Dengan cara apa? Banyak, dengan cara misalnya Allah SWT mengirimkan penyakit kepada orang tersebut sehingga habis hartanya, atau mungkin akan dirampok oleh orang lain, ya, dimusnahkan pokoknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahmat Allah Ta'ala, orang yang berbuat riba ini balasannya itu memang kontan ya, dunia sampai akhirat, karena ini adalah perbuatan gila ya, karena mereka ini melakukan penipuan ya, seolah-olah dia menolong orang lain menyelesaikan masalahnya, tetapi justru dia melakukan pemerasan kepada orang lain.
Kemudian rahmat Allah Ta'ala, nanti di akhirat mereka akan kekal di dalam akhirat. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam neraka dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Ya, sebagian ulama menyebutkan al-khulud di sini yang dimaksud fiha khalidun. Kalau orang ini beriman, kalau orang beriman Mbak ya, terus melakukan riba, maka dia akan berada di neraka itu dalam waktu yang lama. Khalidun itu maknanya kalau dia yang melakukan itu adalah orang yang beriman, maka dia akan tinggal di neraka dalam waktu yang lama, ya. Tetapi ketika dia ada imannya, maka tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagai balasan keimanan mereka. Tapi bagi mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir, yang mengkufuri Allah SWT, jika mereka melakukan perbuatan riba, maka mereka berada di dalam neraka selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah enggak suka ya terhadap orang-orang yang kulla kafarin, senantiasa berbuat kekufuran, athimin ya, dan juga berbuat pembangkangan. Allah SWT tidak suka. Nah, kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian jelaskan ya, tadi itu adalah gambaran orang-orang yang memakan riba, akan diberikan balasan mulai di dunianya, dihilangkan keberkahan hartanya ya, atau memang Allah hilangkan betul-betul hartanya melalui bencana dan lain sebagainya. Di hari kiamat mereka tidak akan berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kerasukan syaitan, karena mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan gila. Dan yang ketiga, ketika mereka nanti di akhirat, maka mereka menjadi ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka menjadi penghuni neraka dan selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman saja jemaah rahmati Allah, yang mereka itu tidak akan melakukan ya riba, praktek riba. Kenapa? Karena mereka yakin kepada rezeki yang diberikan oleh Allah, sehingga nggak mau riba. Mereka yakin bahwa kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka Allah akan menghukum mereka. Maka yang di sini disebutkan innalladzina amanu, sungguh orang-orang beriman wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh, mereka melakukan perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam, atau perbuatan yang sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian mereka juga mendirikan sholat, mereka membayarkan zakat, ya, maka mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Mereka tidak akan khawatir dengan kehidupan mereka nanti di akhirat, dan mereka juga tidak akan bersedih dengan kehidupan mereka di dunia. Kita lihat tafsirnya jamaah rahmati Allah, ayat 277. Innalladzina shaddaqallaha wa rasulahu, ya, sungguh orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilul amal at-thayyibah, dan mereka yang beramal dengan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik diantaranya adalah meninggalkan perbuatan riba. Ya, orang itu kalau beramal baik ya, kepada orang suka sedekah tapi suka riba juga, ya, berarti amalnya masih belum baik. Tapi di sini adalah mu'amilul amal at-thayyibah, mereka beramal dengan amalan-amalan yang baik yang sesuai dengan syariat Allah. Yang tidak sesuai dengan syariat Allah, yang diharamkan oleh Allah, ya dia tinggalkan. Dan meninggalkan hal yang demikian itu perlu kesabaran jamaah rahmati Allah, ya, perlu kesabaran. Karena tidak mudah, ya, tidak mudah orang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena yang dilarang oleh Allah itu yaitu segala sesuatu yang berkesesuaian dengan nafsu manusia. Nah, makanya kita itu diperintahkan untuk memerangi hawa nafsu kita itu, karena nafsu kita itu selalu condong kepada yang haram atau condong kepada neraka.
Orang-orang yang beramal dengan amalan yang thayyibah, yang baik, wa atau as-salata kama amarallahu wa rasulah, dan mereka juga melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Ya, mereka tidak hanya sekedar melaksanakannya untuk menggugurkan kewajibannya. Kalau mengerjakan salat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya saja, maka tidak akan dapat berefek dalam kehidupannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara efek sholat dalam kehidupan kita itu adalah tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah orang dari perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, ya, perbuatan melakukan dosa yang menyakiti diri mereka sendiri, atau perbuatan dosa yang berhubungan dengan orang lain. Kalau orang itu sholatnya benar, dari syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya dia kerjakan, ya, apalagi dia tambah dengan sunnah-sunnahnya, dia kerjakan semuanya wajib-wajibnya, dia jauhi apa yang dilarang di dalamnya, dia berusaha untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki sholatnya dengan sholat, ya, di awal waktu, ketika masuk waktunya mereka segera melaksanakan sholat, meninggalkan semua perkara-perkara duniawinya, dan mereka sholatnya secara berjamaah. Maka sholat-sholat yang demikian itu jamaah rahmati Allah yang dapat tanha anil fahsya wal munkar, yang dapat mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka mendirikan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan perintah sholat ini Masya Allah, ya, perintah sholat ini luar biasa jamaah rahmati Allah, sampai kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada keluarga kita melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat, ya. Tidak ada dalam perintah Allah Ta'ala perintahkan kepada keluargamu untuk puasa gitu, ya. Walaupun memang perintah untuk puasa tetap harus kita sampaikan kepada keluarga kita, tapi sholat ini spesial, ya, karena sholat ini menjadi barometer dalam kehidupan kita. Kemudian jamaah Allah Ta'ala wa akhraju zakat amwalihim, dan mereka yang mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Tidak hanya zakatul fitri tetapi juga zakatul mal, mereka mengeluarkan zakat. Kenapa dua ini dipisahkan dari al-a'malut thayyibah? Padahal kan sudah disebutkan, ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Padahal aqamus shalah wa atawuz zakah termasuk wa amilus shalihat, perbuatan yang baik, ya. Kenapa ini? Kalau kita baca di dalam beberapa kitab tafsir, ya, ini dijelaskan kenapa sholat dan zakat ini dipisahkan. Karena jamaah rahmat Allah Ta'ala, a'malut thayyibah itu adalah perkara yang umum, ya, perbuatan baik secara umum, tidak hanya sekedar ibadah mahdhah tapi juga ibadah ghair mahdhah, ya. Kemudian sholat itu dikeluarkan karena memang sholat ini adalah bentuk ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zakat ini adalah bentuk daripada, ya, simbol dari orang itu mampu menahan atau memerangi hawa nafsunya. Karena orang itu kalau sesuai dengan nafsunya, ya tidak mau zakat, Pak. Ya, maunya harta itu ditumpuk terus, ya, diperbanyak terus dengan jumlah bilangan yang banyak sekali. Ya, makanya kemudian di sini disebutkan, disendirikan, yaitu mereka yang mau mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu jamaah rahmati Allah diambil dari, ya, harta-harta mereka, yang dimana manusia secara tabiat itu kesukaannya adalah menumpuk-numpuk harta, ya. Kemudian balasan bagi mereka apa? Lahum thawabun azimun khasun bihin 'inda rabbihim wa razaqahum, dan bagi mereka adalah thawabun azimun, ya, pahala yang besar, pahala yang banyak, pahala yang agung. Khasun bihim 'inda rabbihim, khusus diberikan kepada mereka dari sisi Tuhan mereka, dan mereka pun juga diberikan rizki oleh Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang meninggalkan
riba, kemudian mereka mau beramal soleh, kemudian mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dari hartanya, maka Allah berikan dua balasan yang agung dan rezeki bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yamhaqullahu riba bis-shadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Maka sedekah itu akan menumbuhkan rezeki kita. Di sini disebutkan warazaqahum, dan mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahaquhum khaufun fi akhiratin, dan mereka tidak akan ditimpa rasa khawatir di akhirat mereka. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas mereka orang-orang yang ahli melaksanakan zakat, mereka yang menjauhi dari perbuatan riba, maka akhirat mereka akan diberikan balasan yang terbaik, yaitu diberikan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah SWT. Kemudian mereka juga tidak akan bersedih terhadap alama fatahum, terhadap apa yang sudah hilang di antara mereka min khududi dunyahum, ya dari perkara-perkara dunianya. Mereka tidak akan bersedih ya kalau misalnya uangnya berkurang yang dipakai untuk zakat, tetap mereka tidak akan bersedih. Kenapa? Karena nanti Allah akan membalas mereka. Kemudian di sini diingatkan hadirin sama rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Yang ini yang dijelaskan di atas sebelumnya ini. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Dari dulu jamaah rahmati Allah, ya, ketika orang-orang ini, mereka sahabat-sahabat Nabi ini sebelumnya adalah orang-orang jahiliyah, mereka terbiasa melakukan hal-hal ya praktek-praktek ribawi kayak gini, ini sudah biasa. Mereka sudah biasa mempraktekkan ya ribawi seperti ini. Nah, ketika mereka masuk Islam, nah ini tantangannya besar ini. Ya, mereka meminjamkan orang misalnya 10 juta, baliknya 11 juta. Ketika masuk Islam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan wa dharu ma baqiya minar riba, sing 11 itu jangan diminta. Yang 1 juta, cukup yang 10 jutanya saja. Nah, sedangkan mereka ini sebelumnya sudah melakukan akad, ya sebelum masuk Islam ini, sebelum masuk Islam mereka sudah melakukan akad bahwa nanti pengembaliannya adalah 11 juta. Begitu masuk Islam, yang 1 juta dilarang. Oh, itu berat itu, ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita merasakan kayak gitu, mungkin ya biasa-biasa saja, karena kita tidak melakukannya. Tapi kalau yang pelakunya sendiri, ya, itu menjadi sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahwa kalau orang meminjam mesti ditambah, orang meminjam mesti ditambah. Itu bayangannya, itu kan sudah, wah ini nanti kalau ada orang meminjam kepada saya 10 juta, saya nanti dapat 1 juta. Tiba-tiba masuk Islam dan itu dilarang oleh Islam. Oh, itu berat sekali itu. Ya, wah, kalau gitu masuk Islam rugi dong. Saya nggak jadi nggak jadi dapat ribanya, kan gitu jadinya. Ya, oh, itu berat itu. Ya, tapi makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang bisa wa dharu ma baqiya minar riba ini ya ittaqullah ini, Pak. Yang bisa melakukan hal yang demikian itu, meninggalkan ribanya itu ya sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man amantum billah wa tabatum rasulahu khafullah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, khafu, takutlah, ya, hendaklah mereka takut Allah kepada Allah. Watruku talaba ma baqiya lakum min ziyadati ala ru'usi amwalikum, dan tinggalkanlah oleh kalian untuk mencari ya, yang tersisa dari ziyadah, dari tambahan-tambahan itu ala ru'usi amwalikum, dari modal pokok. Itu tadi
Kalau kita menjamin 10 juta, baliknya 1 juta. Nah ini harus ditinggalkan yang 1 jutanya dari modal pokoknya yang 10 juta ini. Ya. Itu pun kata Allah SWT, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Jadi memang diuji betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kisahnya jamaah umat Allah ya. Ada kisahnya, ini ada di dalam kitab Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi di sini disebutkan waqad dzakara Zaid bin Aslam. Ya, telah disebutkan ya ada seorang namanya Zaid bin Aslam wa Ibnu Juraij wa Muqatil Ibnu Hayyan wa Suddi. Ya. Jadi ini adalah ulama-ulama yang ahli tafsir ya mengatakan anna hadhihi sibaqa nazala fi Bani Amr bin Umair bin Thaqif. Jadi ayat ini diturunkan terkait dengan kejadian di Bani Amr bin Amir bin Thaqif wa Bani Al-Mughirah min Bani Makhzum, dan juga Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Bagaimana kisahnya? Kana bainahum riban fil jahiliyah, di antara mereka terjadi kesepakatan ribawi ya sebelum mereka masuk Islam. Pada kondisi jahiliyah, dua suku ini ya, yaitu sukunya Bani Amr dan sukunya Bani Al-Mughirah ini jamaah rahmati Allah, terjadi kesepakatan ribawi. Falamma ja'a al-Islam, kemudian ketika Islam itu datang, wa dakhalu fihi, mereka masuk kepada Islam. Ya, kemudian talabat Thaqif an ta'khudahu minhum. Kemudian Bani Thaqif ini tetap ya meminta apa? Ya perjanjian riba waktu zaman jahiliyah itu ya, ngutangi berapa dinar, nah, kembalinya nanti ada tambahannya. Ketika mereka masuk Islam, Bani Thaqif ini tetap meminta ribanya tadi itu, kelebihannya tadi itu ya. Fasyawaru, maka Bani Al-Mughirah ini bermusyawarah. Waqalat Banu Al-Mughirah la nu'addi riba fil Islam. Ya, kami tidak akan melaksanakan riba ketika kami sudah masuk Islam. Gimana kita sudah masuk Islam? Nah, ini kalau ini dipikir secara ya Mbak ya, secara naluriah manusia gitu ya. Kok enak awakmu? Ya begitu masuk Islam ternyata yang 1 juta nggak mau bayar, kan sudah kita perjanjian dulu ya. Tapi kan Bani Al-Mughirah mengatakan, tapi kan di dalam Islam riba itu kan dilarang. Nah, ini nggak main-main ini Pak ya, perkara kayak gini ini nggak main-main. Kita tidak merasakan karena ya satu kita sudah lahir dalam kondisi Islam, yang kedua kita tidak melakukan ribawi ini. Coba aja dengan mas yang melakukan ribawi, tiba-tiba tahu bahwa hukum riba ini dilarang. Itu berat itu, ya berat. Bagi yang diutangnya enak, seneng, wah alhamdulillah, ya nggak jadi bayar bunganya, kan gitu kan. Nggak jadi bayar ribanya, nggak jadi bayar bunganya. Tapi yang biasa membungakan, ngeluh itu Pak. Ya karena sudah terbayang dia, kalau orang ini mau pinjam saya 10 juta, saya nanti pasti untung 1 juta. Tapi begitu aja Islam melarang ini, tiba-tiba ya dia harus meninggalkan yang itu. Ya. Makanya kemudian fakataba fi dzalika Attab bin Usaid, ya mereka menulis surat ya. Attab bin Asid naibu Makkah ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan perkara ini nulis surat. Bagaimana ini ya Rasulullah SAW ya ke Madinah, maka fanazalat hadhil ayah, kemudian turunlah ayat ini ya. Ya udah, kalau kamu masuk Islam tinggalkan itu, sisa-sisa ribawi itu harus ditinggalkan walaupun berat. Tapi tenang, nanti Allah Subhanahu wa taala tadi itu jawabannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tetap kamu nanti akan mendapatkan balasan di surga. Ya, akan mendapatkan balasan wala khaufun, kamu enggak akan khawatir nanti dengan kehidupanmu di akhirat. Kemudian apa? Wala hum yahzanun ala ma fatahu, mereka tidak akan merasakan sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Itu tadi yang ribanya itu, kamu nggak usah sedih karena kamu tidak mendapatkan riba itu, nanti Allah akan membalasnya.
Nah, tapi itu sekali lagi jamaah rahmati Allah harus diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disampaikan bahwa allati kanat lakum qabla tahrim riba. Yang ini terjadi sebelum ya diharamkan riba. In kuntum muhaqqiqina imanakum qaulan wa amalan, jika kamu betul-betul beriman baik secara qaul, secara ucapan atau secara tindakan. Memang berat jamaah rahmat Allah, tapi kalau kamu betul-betul beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hartamu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, kamu yakin bahwa nanti di akhirat Allah akan memberimu balasan berupa surga, ya maka tinggalkan ma baqiya minar riba itu, tinggalkan yang tersisa dari riba itu. Cukup kamu ambil ya ru'usu amwal, cukup kamu ambil modal utamanya saja, nggak perlu pakai riba. Terus diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu masih tidak mau ya fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak mau melakukannya ya, tetap ngambil sisa riba itu, fa'dzanu, umumkan kepada mereka biharbin minallah wa rasulih, ya, umumkan kepada mereka untuk berperang, ya, peperangan dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah Pak ya, kalau Allah dan Rasulnya yang memerangi mereka ini, menang atau tidak orang-orang ini Pak? Tidak akan menang, karena tidak mungkin akan menang melawan Allah dan Rasulnya. Tapi wa in tubtum, jika kamu bertaubat kepada Allah, falakum ru'usu amwalikum, kamu tetap dapat ru'us amwalikum, kamu tetap dapat modalnya, enggak habis itu. Ya, orang pinjam 10 juta, kamu tetap dapat 10 jutanya. Ya. Bukan berarti kamu hilang modalnya, riba-ribanya, enggak, ru'usnya tetap dapat, ya. Rasul malnya tetap dapat, modal utamanya tetap dapat, hanya saja ribanya yang tidak dapat. La tadlimuna wa la tudlamun. Kamu nggak akan dizolimi dan kamu juga tidak akan menzolimi. Kalau seperti itu, kamu nggak akan dizolimi. Dengan kehilangan 1 juta itu kamu nggak dizolimi, karena kamu dapat pahala dan macam-macam. Dan juga kamu tidak menzolimi orang yang kamu tolong. Inilah salah satu dari keindahan ajaran Islam jamaah rahmati Allah, ya. Bahwasanya kalau di dalam Islam itu, kalau nolong ya nolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu. Jangan nolong tapi tujuannya adalah menyusahkan orang lain. Ketokane nolong ya gak apa-apa. Kamu butuh duit, iya, nanti saya bantu kamu. Ya, butuh berapa uangnya? 100 juta. Iya, nanti saya bantu 100 juta. Tapi kamu bisa mengembalikan dalam waktu 3 tahun, ya, dengan tambahan per tahunnya 1 juta. Wah, ini ketokane koyok nolong, Pak. Nah, orang yang dalam kondisi kepepet itu karena tidak ada pilihan lain, biasanya akhirnya maunya itu karena terpaksa, karena udah nggak ada jalan lain. Ya. Nah, akhirnya nanti muncullah perkataan, ya, karena dia sudah setuju, padahal setujunya itu karena tidak ada pilihan lain jamaah rahmat. Coba seumpama ada pilihan lain, misalnya ada orang yang ngasih uang atau ada orang yang meminjamin tanpa riba, tentu dia akan mengambil itu. Makanya kemudian di antara upaya Rasulullah SAW untuk menghilangkan riba itu, Rasulullah mendirikan Baitul Mal, supaya orang-orang tadi yang terbiasa dengan perbuatan riba, ya, kalau mereka pinjam ke orang Yahudi nanti akan dibuat riba, kalau minjam kepada orang yang masih musyrik juga akan berbuat riba, maka didirikan Baitul Mal itu. Kalau kamu pinjam sini ke Baitul Mal, ya, nanti akan diberikan bantuan dan kembalikan sesuai dengan apa yang kamu pinjam. Itu luar biasa, solusi yang sungguh luar biasa jamaah rahmati Allah. Ya, jadi dulu itu di zaman Rasulullah SAW, masjid itu menjadi sebuah solusi bagi permasalahan umat, ya, bagi permasalahan umat apapun itu,
dibuatkan oleh Rasulullah SAW solusinya, sehingga makanya mereka itu ya senang ke Masjid Nabawi, bukan hanya karena pahalanya yang seribu kebaikan ya, 1000 kali lipat kebaikan, bukan, tapi kenapa? Karena masjid itu menjadi mereka damai. Ada masalah ke masjid, ketemu Rasulullah, ya minta fatwa, selesai permasalahan. Maka ini banyak sekali juga masjid-masjid hari ini jamaah rahmati Allah yang mencontoh yang demikian itu ya. Di masjid itu ada muftinya, ada ulamanya misalnya. Ketika ada orang yang berkonsultasi di situ sudah siap dan seterusnya. Ya. Nah hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak mau meninggalkan riba, maka mereka mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya mau memerangi mereka jamaah rahmati Allah, bisa saja Allah musnahkan harta mereka ketika di dunia, ya, atau boleh jadi mereka semakin ditambah hartanya, tapi itu dalam bentuk istidraj. Ini yang bahaya itu di situ. Kalau ini menimpa kepada orang yang beriman, ya, kepada orang yang beriman, ini menjadi musibah yang besar. Musibah yang besar itu bagi orang beriman jamaah rahmati Allah, ketika dia diberikan tambahan rezeki terus, sementara dia semakin jauh dengan Allah, sehingga rezekinya tidak barokah. Kenapa? Karena yang diberikan Allah bukan nikmat, tetapi istidraj yang merupakan azab bagi ya orang tersebut. Tapi banyak orang yang tidak merasa bahwa dirinya itu sedang diazab oleh Allah. Orang itu jamaah rahmat Allah SWT menganggap bahwa kalau mereka diberikan banyak harta itu koyokane Allah menyukai mereka. Jadi kalau Allah memberikan rezeki banyak kepada mereka, ya, Robbi akroman, ya, wah Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau rezekinya dikurangi, mereka mengatakan Robbi ahana. Jadi mereka melihat itu, lek wong gak duwe iku mesti dihinakan oleh Allah, sementara orang yang diberikan kelebihan harta itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini pikiran yang keliru itu jamaah rahmati Allah. Ya, pikiran yang keliru. Sehingga nanti karena pemahaman yang salah itu akhirnya melahirkan sikap yang salah. Ya, ketika orang tersebut misalnya dirinya sendiri diberikan rezeki oleh Allah terus, tetapi kemudian di satu sisi mulai disibukkan, ya, karena rezekinya dinaikkan, tapi kemudian dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Tapi karena mindsetnya adalah ketika orang itu diberikan harta berarti dimuliakan oleh Allah. Nah ini nanti dia tidak merasa bahwa sebenarnya yang diberikan oleh Allah itu justru istidraj, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu untuk ya kita pahami bersama ya hadirin jamaah rahmati Allah. Kemudian kita lihat tafsir dari ayat ke-279, fa illam tattabi'u amma nahakumullah anhu fastayqinu biharbi minallah wa rasulihi. Jika kamu tidak juga meninggalkan ya, apa yang sudah dilarang oleh Allah Ta'ala kepada kalian ya tentang riba itu tadi, fastaikinu, maka kamu harus yakin bahwa kamu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Wa idza ja'tum ila rabbikum, jika kamu kembali kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taraktum aklar riba, dan kamu tinggalkan untuk memakan riba, maka falakum akhdhu malakum min duyun duna ziyada. Ya, buktikan itu kalau kamu memang sudah taubat kepada Allah Ta'ala, kamu sudah balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu meninggalkan riba, maka prakteknya apa? Falakum akhdhu malakum min duyun, maka cukup ambil harta yang dihutang saja, ya, tidak ditambahi dengan yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini jamaah Allah model-model kayak gini ini banyak, ya, model-model kayak gini ini banyak sekali.
ya, baik yang dilakukan oleh korporasi besar maupun perorangan juga banyak. Kelihatannya nulung tapi kemudian ternyata mentung ini ya. Ya, nulung tapi mentung. Silakan kamu ambil yang dihutang saja, duna ziyadah, bukan yang tambahan. Tambahannya nggak usah kamu ambil. Ya. La tadlimuna ahadan, ya. Bi'afdi ma zada ala ru'usi amwalikum wa la yulamukum ahadun binaqsin ma aqrabtum. Ya, kamu tidak akan menzalimi dan kamu juga tidak dizalimi kalau seperti itu. Ya, sama-sama enak karena memang apa? Sesuai. Ya memang tidak nyamannya itu ya, kamu tidak lagi mendapatkan keuntungan dari menolong orang lain. Demikian jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita pelajari ya, dari ayat yang berkaitan dengan riba ini. Masya Allah ya, ini diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah memberikan motivasi kita untuk bersodakoh ya. Setelah Allah memberikan gambaran orang bersodakoh, bagaimana balasannya dan seterusnya, kemudian Allah menyelipkan ayat tentang riba ini ya. Mudah-mudahan kita ini terhindar dari perbuatan ribawi ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup dan rezeki kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.